warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Kali ini kita akan membahas terkait dasar analisis data penelitian. Adapun capaian pembelajaran kali ini memahami konsep analisis data, kemudian memahami apa itu analisis data deskriptif dan juga inferensial. Nah, kali ini kita akan berfokus ke analisis data kuantitatif ya, terutama menggunakan software SPSS gitu ya. Nah, apa itu analisis data kuantitatif ya? Jadi analisis data berbasis angka ya. Data diubah menjadi angka tanpa kehilangan maknanya ya. Nah, kegunaan analisis data kuantitatif ya, ada beberapa kegunaan. Yang pertama, untuk mengukur perbedaan antar kelompok. Jadi biasanya supaya kita tahu distribusi frekuensinya berapa sih gitu ya, atau misalnya perbedaan minnya bagaimana antar kelompok itu bisa. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel ya. Yang terakhir, untuk menguji hipotesis penelitian. Nah, tipe atau jenis-jenis analisis data kuantitatif ya, ada dua, yaitu statistik deskriptif dan juga inferensial. Nah, untuk statistik deskriptif ini biasanya mendeskripsikan data sampel penelitian ya dalam bentuk deskripsi gitu ya. Supaya apa? Supaya dapat menafsirkan sampel secara lebih detail. Nah, biasanya di statistik deskriptif ya, yang ditampilkan itu dalam bentuk mean atau nilai rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, mode ya, nilai yang sering muncul, standard deviation atau persebaran angka ya, dan juga skewness ya. Nah, materi ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Contoh berat badan, tinggi badan ya. Nah, ini contohnya deskriptif statistik ya. Jadi ini respondennya ada 10 orang, ini berat badannya ya. Nah, nilai minnya berapa? Nilai rata-ratanya 72,4 kg ya. Kemudian nilai mediannya ini, standar deviasinya, ini nilai variannya atau variasinya, dan juga ini nilai skewness-nya ya. Tuh. Selanjutnya, kegunaan statistik deskriptif ya. Yang pertama, untuk memberikan gambaran makro maupun mikro ya dari data ya. Jadi kita tahu nih nilai maksimumnya berapa, kemudian nilai minimumnya berapa dari sebuah data. Selanjutnya, membantu mengidentifikasi kesalahan dalam data. Jadi kalau misalnya kita analisis datanya menggunakan SPSS ya, nanti di hasil outputnya itu ketahuan kalau misalnya ada missing sample misalnya, atau ada data yang memang hilang gitu ya. Yang terakhir, memberikan informasi statistik inferensial apa yang akan digunakan. Jadi terutama kalau memang kita sudah melakukan uji normalitas data ya, jadi kita tahu distribusi datanya normal atau tidak. Nah, itu nanti yang akan memberikan kita arah gitu ya, uji statistik inferensial apa yang akan kita gunakan. Nah, kalau statistik inferensial ini adalah memprediksikan populasi berdasarkan data sampel ya, kegunaannya seperti itu untuk membuat kesimpulan atau prediksi tentang keseluruhan populasi. Jadi data yang kita analisis itu kan berupa data sampel, tapi bisa kita generalisasi untuk keseluruhan populasi gitu ya. Nah, untuk statistik inferensial biasanya berupa prediksi perbedaan antar dua grup atau lebih ya. Perbedaan tinggi badan antara kelas A dengan kelas B ya. Contoh. Kemudian yang kedua bisa berupa prediksi perbedaan antar dua variabel atau lebih. Contohnya hubungan berat badan dengan frekuensi yoga gitu ya. Jadi ada dua variabel di sini. Kalau di sini tadi ada dua kelompok ya, ada dua kelompok. Nah, uji statistik inferensial ini juga untuk menguji hipotesis ya.
Untuk jenis-jenis statistik inferensial ya, yang pertama ada uji Biederman ya, atau biasa dikenal dengan t-test ya. Jadi di sini yang kita lihat nanti nilai min dan juga standar deviasinya. Contoh, membandingkan tekanan darah antara dua kelompok ya. Kemudian di sini juga untuk menganalisis perbedaan, apakah dia perbedaannya signifikan ataupun tidak. Yang kedua, uji ANOVA atau analisis varian ya. Jadi di sini untuk menganalisis multiple group atau lebih dari dua grup. Untuk jenis statistik inferensial lainnya yaitu uji korelasi ya. Jadi di sini untuk menganalisis hubungan antar dua variabel. Apakah hubungannya meningkat, apakah hubungannya menurun, apakah hubungannya signifikan atau tidak, sama seperti itu. Kemudian bisa juga untuk uji regresi ya, atau menganalisis faktor sebab akibat ya, di hubungan antar variabel dari faktor-faktor yang mempengaruhi A misalnya. Nah, bagaimana sih cara memilih analisis data kuantitatif ya? Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu jenis data yang akan diuji. Jadi kita harus tahu dulu skala ukurnya apa. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya terkait skala ukur ya, nominal, ordinal, interval atau rasio ya. Kemudian distribusi datanya bagaimana, apakah normal atau tidak, itu yang harus kita perhatikan. Dan yang terakhir, rumusan masalah dan juga tujuan dari penelitian. Ini referensi yang saya pakai. Cukup sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.